P P P P P P Iwak P. Posisi Tiffany iki, Bro. Enggak Mas, grafiknya beda Mas, apian iki ae. Tapi hasilnya apian iki. Wes yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang ada di sini dan selamat pagi yang ada di sana dan selamat siang yang ada di situ. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita kembali lagi di pos 5, yang mana di sini tempatnya orang jagung ya. Jawanya jagung, kalau bahasa Indonesianya itu ngobrol. Monkey. Tempat yes ini bersama Mas Dodi, ada Mas Habib juga. Idot. Juga ada bintang tamu kita, yakni kopi dan roti bakar. Kami mohon maaf karena sudah lama nggak ngonten, karena yaitu banyak kesibukan guys. Bukan sok sibuk ya, emang ada banyak kegiatan selain di pekerjaan kita masing-masing. Juga ada kegiatan di komunitas, di organisasi, dan ini yang terakhir ini baru aja selesai kemarin ya, ngurusin jadi event organisernya acara Agustusan. Tingkat apa Mas? Harinos tingkat apa? RW atau kecamatan? Yang pertama RT, RW, juga kelurahan. Wah. Yang terakhir ini kelurahan kemarin, acara karnaval itu terakhir. Capek banget. Ya mungkin di tempatnya teman-teman sekalian juga pasti mengadakan ya. Nah kebetulan ini suasananya masih Agustusan. Nah kita ngobrolnya tentang Agustusan aja. Oke? Boleh. Agustusan, yang seperti kita tahu, setiap bulan Agustus itu pasti dimanapun, khususnya di negara kita, negara Indonesia ini pasti mengadakan suatu acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga nggak cuma di negara kita sendiri kok, meskipun di luar negeri, selama di sana ada orang Indonesia, juga ada yang mengadakan peringatan kemerdekaan juga di negara lain. Ada banyak, seperti yang di kemarin itu saya lihat di Belanda ada, di Jepang ada, di Palestina. Ya pokoknya dimanapun saudara-saudara kita dari Indonesia berada, kebanyakan dari mereka juga memperingati, meskipun tidak di negaranya sendiri. Oh ini maksudnya ini
orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Ah, Oh iya, aku kemarin lihat yang di Jepang itu. Nanti kita sertakan videonya ya. itu kalau nggak salah karnaval ya. Nah, karnaval pakai baju adat. Custom. Nah, iya Custom. Tapi ya Kostum. gimana ya? Aku waktu itu lihatnya cuma sekilas ya, tahu sendiri lah kita sibuk banget kan waktu kemarin itu ya. Dari Juli sampai Agustus sibuk banget. Ya nggak dari Juli sih, dari tahun kemarin Agustusan tahun kemarin itu kan terakhir kalau nggak salah itu konten kita yang masalah apa ya, lupa aku sampean. Itu sampai tahun ini itu nggak ada waktu untuk bikin konten ya. Belum sempat lah ya. Insya Allah nanti ke depannya Insya Allah kita cobalah cari waktu biar kita Bisa rutin lah ya. sekalian ya sharing. Teman-teman juga bisa jagong kok, bisa ikut jagong, bisa ikut ngobrol lewat komen-komen dari teman-teman semuanya. Nanti Dan jangan lupa di subscribe dulu, di pencet tombol loncengnya, notifikasinya, biar nanti kalau ada video baru bisa tersampaikan kepada teman-teman semuanya. mantap. Nah sekarang kita kan mau bahas Agustusan ya mas, mas sampean, yo mas bener. Nah gini, kemarin tuh sempat kita itu kami ini punya apa ya, pertanyaan pada diri sendiri. Kenapa sih setiap peringatan Agustusan itu selalu acaranya tradisinya itu seperti itu, ada lomba, ada geber, ya pokoknya ada peringatan seperti itulah, gitu loh. Nah setelah saya cari-cari tahu ya dari mbah-mbah kita semua yang dulu masih zamani di masa-masa kemerdekaan, dan juga kita cari-cari artikel sejarah tentang peringatan ini. Nah dari situ ternyata ya mungkin dari teman-teman yang belum tahu, sama saya juga belum tahu, baru tahu ini ternyata hari peringatan seperti ini nih ada sejarahnya loh guys. Ada sejarah. Jadi gini, gimana ya? Sorry ya ini nggak bisa menjelaskan secara rinci, cuma secara garis besarnya aja. Nah yang kita tahu kan kalau di setiap Agustusan tuh pasti ada acara, intinya itu pasti ada perlombaan. Nah, ternyata lomba-lomba yang diadakan setiap hari, setiap peringatan Agustusan ini itu ada sejarahnya gitu loh. Jadi enggak, yang untuk pencetusnya saya belum tahu ya, belum menemukan maksudnya siapa yang mencetuskan dibikin ada perlombaan dan sebagainya, belum tahu. Cuma sejarahnya gini, awal atau pertama kali kegiatan peringatan kemerdekaan RI ini itu diadakan pada tahun 1950 itu. Dan kalau sekarang kan judulnya Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu itu enggak, dulu bukan peringatan, malah judulnya itu perayaan. Jadi beda, peringatan sama perayaan itu beda. Jadi dulu itu benar-benar kemerdekaan Indonesia itu benar-benar dirayakan. Saking antusiasnya rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan yang baru saja terjadi, itu benar-benar bangga gitu loh, untuk benar-benar bangga karena saking bangganya itu mereka merayakan. Nah, terus ada yang tanya, loh mas, kok baru tahun 1950 padahal kemerdekaan diproklamasikan tahun 45, kenapa enggak tahun 46 atau 47? Nah karena gini, kalau teman-teman masih ingat pelajaran sejarah ya, saya kebetulan ingat. Nah jadi kan sedikit sejarah ya. Setelah 45 itu kan masih ada di negara kita tuh masih ada polemik, kalau nggak salah apa namanya, agresi militer Belanda. Nah, itu kan terakhir yang kedua itu kan, terakhirnya itu kan pada tahun 1949 tanggal 7 Mei kalau nggak salah, itu ditutup dengan perjanjian Royan-Royan.
Insya Allah itu kalau nggak salah. Ya nanti kita cek Moga-moga lah ya. bener. Ya nanti teman-teman juga dicek juga. Mungkin kita yang salah silakan dikoreksi lewat komentar. Nah, jadi tahun 1950 itu acaranya pun beda, nggak seperti yang kita adakan saat-saat ini gitu. Kalau sekarang kan acaranya selalu ada, selain lomba ya, ada jalan sehat, ada geobar. Kalau dulu tuh enggak. Nah, jadi perlombaan yang diadakan pada waktu itu punya makna yang dalam sekali. Benar-benar ada artinya itu, enggak asal-asal bikin lomba, enggak. Dan lagi jenis perlombaannya pun itu ada maknanya sendiri. Gitu loh, Bro. Jadi enggak, kalau sekarang kan banyak lombanya, ada kayak lomba balap kelereng, ada yang goyang balon dan sebagainya. Kalau dulu itu cuma 4 itu yang kalau dibilang gimana ya, karena itu tradisi, jadi bisa dibilang wajib gitu loh namanya, jenis-jenis lombanya itu. Jadi lombanya itu ya ada, Stop, tahan dulu Mas Inos, kita coba cek dulu dari genset. Genset ya, kan Hafid ini termasuk di sini genset. ada generasi Gen Z ini. Nah sekarang Sam Inos kasih tebakan aja ke Hafid, kira-kira 4 lomba ini apa? Hei, 4 lomba. Ya Mas Hafid, kira-kira yang dilombakan dulu pada pertama kali hari peringatan kemerdekaan di Indonesia atau perayaan. Oke, dan semuanya ini ada maknanya ya? Ada maknanya semua. Oke, Saminos, kira-kira apa? Sebelum kita ini tengok sumber ini nanti, kita tengok sumber video atau dokumentasi foto. Nah, Saminos tanya ke Nggak apa-apa, ditebak aja. dulu. Ditebak aja. Mungkin kalau dari saya Panjat Pinang. Terus? Oke. 1 Panjat Pinang. Terus apa ya Mas? Mobile Legend kayaknya belum Wah, ya? belum ada Mas. Oh, Mobile oke. Legend. Welcome to Mobile Legend. Mungkin itu aja Mas. Oh, yang tahu baru Panjat Pinang. Cuma Panjat Pinang. Oke. Nggak usah, Dik. Panjat Pinang. Kayaknya sih, soalnya kakekku kan pernah Iya. ikut tarik tambang. Yang 2 nggak tahu. Oke. Ya benar, yang 2 benar ya. Ya. Oh bener itu. Sebenarnya benar. Tapi karena itu ada 4. Yang tarik tambang, Panjat Pinang, lomba makan kerupuk. Tahu kan yang kerupuknya digantung Makan itu? kerupuk. Itu dimakan gitu kan. Ya itu. Yang satu lagi lomba balap karung. Nah, itu jenis perlombaan yang pertama kali diadakan pada waktu perayaan kemerdekaan RI. Serius makan kerupuk? Iya, makan kerupuk ternyata itu perlombaan paling tua di Indonesia. Wah. Nah, Wajib. dari keempat jenis lomba itu hanya 3 yang murni perlombaan dari Indonesia. Nah, yang satu nih kayak apa ya? Adopsi lah. Peninggalan. Warisan. Oh iya, warisan dari. Nah, jadi yang satu ini lomba tarik tambang itu ternyata perlombaan warisan dari kolonial Belanda. Karena dari pertandingan tarik tambang tadi yang diadakan oleh tentara Belanda itu menjadi momen pertama kali bagi rakyat Indonesia tahu bahwa yang namanya lomba itu seperti ini gitu loh. Oke. Nah, seperti itu. Oh, iki yang jenenge lomba gitu loh. Ya jadi ada tentara Belanda tuh mengadakan pertandingan tarik tambang gitu, terus ditonton oleh rakyat Indonesia. Jadi mereka baru tahu, oh iya sih jenenge lomba. Ini yang namanya lomba seperti itu. Oke, gini. Sebelum saya menjelaskan yang jenis perlombaan tadi ya, ada satu lagi fakta unik. Ya. For your information.
Jadi kegiatan yang diadakan pada waktu peringatan dulu itu judulnya perlombaan, bukan pertandingan. Itu perlombaan yang pertandingan beda. Karena acara lomba sendiri itu juga makna. Sebelum kita membahas jenis-jenis lombanya ya, lomba saja, kata-kata lomba saja itu ternyata mereka mengadakan lomba itu ada makna gitu loh. Loh, kenapa kok bukan pertandingan? Kenapa bukan kompetisi? Jadi gini, pertandingan sama perlombaan itu beda. Kalau pertandingan itu 1 lawan 1. Jadi ada musuhnya gitu loh. Maksudnya berhadapan lah. Oke. Saling berlawanan, saling kontra ya. Saling kontra. Nah, sedangkan perlombaan itu kan enggak. Perlombaan itu kayak lomba balap lari. Nah, itu kan enggak berhadapan, jadi saling beradu kecepatan kayak gitu kan. Iya. Lomba balap lari, kalau misalnya balap motor, nah itu jenis perlombaan. Kalau pertandingan ya kayak tinju, sepak bola itu pertandingan, basket, voli dan sebagainya. Karena cara bermainnya itu kan saling berhadapan. Oke. Nah, kenapa kok bukan pertandingan? Kenapa perlombaan? Jadi gini, makna dari lomba itu, kalau dari saya dapat info dari mbah-mbah kita ya yang dulu masih zamani kemerdekaan. Jadi lomba itu adalah sebuah kebudayaan dolanan rakyat Indonesia yang tidak mengedepankan permusuhan. Nah, jadi intinya kenapa kok lomba? Gini, untuk mengadakan acara peringatan kemerdekaan waktu itu ya, itu jadwalnya pun itu ada alurnya gitu loh, ada kayak alur ceritanya. Jadi perlombaan itu diadakan sebelum tanggal 17. Pokoknya sebelum, entah itu tanggal 15. Pokoknya terakhir itu 16 itu sudah nggak ada lomba. Nah, karena kenapa? Tanggal 16 itu orang-orang zaman dulu itu sudah kegiatannya cuma memasak. Kalau ibaratnya kita tuh bahasanya selamatan lah. Harian. Nah, tapi beda. Tasyakuran. Tapi beda. Tasyakurannya bukan seperti yang kita adakan saat ini. Oke. Jadi gini. Jadi sebelum tanggal 16 itu ya ada lomba, Mas. Lomba-lomba. Cuma lomba tau wis enggak ada lainnya. Jalan sehat enggak ada, perlombaan aja. Habis lomba tanggal 16-nya yang setiap rumah tuh masak semua. Apalagi yang dekat ibu kota. Jadi warga yang dekat ibu kota itu masak lah. Untuk apa mereka bikin makanan? Nanti makanan yang dimasak itu akan dibawa ke Istana Negara untuk bekal. Nah, untuk bekal, karena tanggal 17 itu dulu itu tanggal 17 itu presiden kita yang pertama, Pak Karno, itu selalu berpidato gitu loh. Bukan membaca proklamasi enggak. Jadi ada pidato, maksud pidato itu beliau menyampaikan kondisi negara pada saat itu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia pada waktu itu. Nah, makanya mereka bikin makanan, dibawa ke Istana Negara, terus dimakan bersama di sana sambil mendengarkan pidatonya Bung Karno. Karena pada waktu itu acara intinya yaitu. Nah, kenapa aku bilang tadi seperti alur cerita. Jadi gini, perlombaan itu diibaratkan sebagai refleksi sejarah masa kelam bangsa kita pada waktu masa penjajahan. Nah, perlombaan itu diibaratkan sebagai susahnya saudara-saudara kita pada waktu itu di masa penjajahan. Nah, dari situ nanti nyambung ke jenis-jenis perlombaan itu tadi. Nah, kalau yang kan tadi ada 4 ya, tarik tambang, makan kerupuk, balap karung, sama panjat pinang. Nah, kalau yang tarik tambang ini ya karena itu warisan dari kolonial Belanda, ya memang ada yang mengadakan tapi ada yang tidak gitu loh. Jadi nggak semua daerah itu mengadakan tarik tambang